Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di sini di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba menceritakan tentang pengalaman saya selama 3 tahun kurang lebih berinvestasi di pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Kemarin saya juga sudah buat di kolom komunitas. Saya bilang kalau channel ini sudah tembus 1000 subscriber, saya akan membuatkan video tentang pengalaman saya berinvestasi dalam di pasar modal. Jadi selama 3 tahun ini kurang lebih saya banyak juga membuat keputusan investasi. Namun nanti saya akan lihat beberapa capture-annya, tapi jangan dibilang flexing ya kawan-kawan. Ini hanya untuk sebagai contoh aja, supaya kita semua biar tambah semangat lagi belajar investasi sahamnya. Nah, indah juga sini ya pemandangannya. Jadi awal mula saya mengenal pasar saham itu dari teman saya. Jadi waktu itu ada teman saya, ceritanya dia lah buat story WA. Terus story WA-nya ini saya lihat kayak seperti gambar-gambar grafik keuangan gitu. Nah, itu yang di capture-nya itu grafik harga saham. Captionnya, wah to the moon nih ya, gitu kan. Saya penasaran apa ini maksudnya to the moon ini ya kan, apa maksudnya grafik ini. Terus saya balas saja story WA-nya itu apa sih, aku bilang. Terus dia jelaskan di situ itu adalah sebuah grafik harga saham. Maksudnya gimana, gini. Nah, dari situlah saya belajar apa itu investasi saham awal mulanya. Penasaran aja awalnya kan, apa itu saham, gimana investasinya. Karena saya masuk di saham itu pada 21 Desember 2020 pertama kali. Saya pertama kali beli saham di 21 Desember 2020. Saham yang pertama kali saya beli itu saham Telkom. Jadi itu hanya sekedar logikanya, karena saya pakai logika dasar aja beli saham Telkom, karena ya saya pakai kartu Telkomsel dan hampir semua kawan-kawan saya pakai kartu Telkomsel. Jadi saya kira Telkomsel ini ya market leader lah, apa istilahnya, ya pasti untung lah perusahaannya, karena kan siapa yang nggak beli pulsa kartu di SIM card Telkomsel kan gitu kan. Nah, dari situ saya mulai penasaran. Saya belajar di YouTube. Pertama saya buka channel-channel yang mengajarkan tentang investasi saham. Waktu itu saya banyak ketemu channel-channel seperti channelnya Pak Teguh Hidayat, channelnya Hungry Stock, channelnya Baca Saham. Namun saya mendalami dan enak saya rasa lihat-lihat di channel Baca Saham. Nah, di situ saya belajarkan di channel Baca Saham itu, oh kayak gini investasi saham. Terus saya juga belajar dari channel investasi saham dari nol, channel investasi saham dari nol sama Sikutu Buku. Banyaklah channel-channel yang saya jadikan bahan referensi untuk belajar tentang investasi saham. Dari situ saya mulai tergerak lah kan, belajar, tonton video. Nah, suatu ketika saya ketemu dengan seminarnya Pak Lo Keng Hong di channel YouTube. Ada channel YouTube apa itu kan? Jadi channel YouTube ini mengupload konten seminarnya Pak Lo Keng Hong di salah satu acara. Terus saya tontonlah video itu. Setelah saya tonton, saya kagum dengan sosok Pak Lo Keng Hong ini. Kok bisa ya ada orang yang susah backgroundnya, latar belakangnya miskin, dan hanya seorang pegawai tata usaha, kemudian dia bekerja selama 10 tahun lebih ya, menjadi bawahan, kemudian sebelum diangkat menjadi kepala cabang di bank. Nah, beliau ini juga walaupun dia juga luar biasanya bisa sukses dari saham dengan hanya membaca buku dan menganalisa, kemudian membuat keputusan investasi. Saya tertarik dengan dan saya tergiur dengan cara hidupnya Pak Lo Keng Hong. Dia nggak punya pekerjaan, dia nggak punya karyawan, dia nggak ngurusin apapun. Kerjaannya sehari-hari hanya membaca dan berpikir.
reading and thinking. Jadi saya kira enak sekali hidup seperti beliau ini kan. Dia tidur saja, membaca santai-santai, jalan-jalan ke sana kemari, dapat uang terus. Jadi itulah sebetulnya definisi dari financial freedom menurut saya. Seperti Pak Low Keng Hong itulah financial freedom. Gampang kita mendefinisikannya. Kalau ditanya orang kehidupan yang financial freedom itu seperti apa? Ya seperti hidup Pak Low Keng Hong, saya jawab aja gitu. Nah, terus dari situ saya terus cari-cari tentang Pak Low Keng Hong ini, terus saya belajar, ketemulah saya dengan channel YouTube Hungry Stock yang dibuat oleh Pak Lukas Setiatmaja. Jadi di situ, di isi channel itu banyak mengisikan konten-konten tentang Pak Low Keng Hong dengan metode Zoom ya, metode Zoom. Jadi siapa yang mau bertanya di moderatori oleh Pak Lukas ini, terus Pak Low Keng Hongnya menjawab. Jadi di situ kita langsung ketemu apa sih pertanyaan-pertanyaan, keresahan-keresahan dari investor-investor pemula atau orang-orang yang pengen tahu tentang investasi. Pak Low Keng Hong itu menjawabnya juga dengan jawab kata-kata atau kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Dia itu selalu menyederhanakan sesuatu, itu yang saya suka. Dia menyederhanakan hal yang dikira orang rumit gitu. Jadi kita yang baru belajar tidak merasa menyerah duluan atau merasa jadi malas atau merasa jadi ini bukan bidangku, bukan. Jadi kita malah tambah semangat dengarnya karena Pak Low Keng Hong itu menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan cara yang sederhana. Nah, filosofi investasinya juga sederhana kan, dia selalu bilang cari aja perusahaan yang labanya besar, valuasinya murah, PER sama PBV-nya murah, dan kalau bisa bagi dividen, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, ada juga yang perusahaan yang tata kelolanya dikelola oleh orang-orang yang jujur dan berintegritas. Ya udah. Jadi dari situ kita kan gampang mengikuti cara Pak Low Keng Hong ini. Terlihat sederhana, tapi dalam praktiknya cukup rumit juga. Tapi kan kita yang utamanya kalau pemula ini kan kita yang penting mendengar kata-kata yang bisa membangkitkan semangat kita atau menginspirasi kita untuk mau belajar lagi. Kalau kita sudah disuguhkan sama kerumitan ini, support resisten di sini, garis di sini beli, garis situ jual, saya tidak terlalu cocok dengan metode belajar yang seperti itu. Saya cocoknya dengan yang sederhana saja. Dan ternyata setelah saya telusuri Pak Low Keng Hong, saya mengenal Warren Buffett. Nah, jadi Warren Buffett ini adalah investor tersukses di dunia lah saat ini ya. Jadi, kalau kita belajar Pak Low Keng Hong, pasti kita ketemu Warren Buffett. Kalau kita ketemu Warren Buffett, kita pasti ketemu Benjamin Graham dan Charlie Munger dan Peter Lynch selanjutnya itulah. Nah, di situ saya melihat ternyata orang-orang investor sukses di dunia ini juga bilang kan yang kayak Pak Low Keng Hong bilang, metodenya sederhana. Jadi justru yang rumit-rumit semakin dibuang sama orang itu. Saya pikir keren juga kalau seperti ini kan. Hanya sederhana saja dia. Ya sudah, saya ikuti aja metode itu setiap tahun di beberapa saham. Ya ternyata betul, saya mengalami keuntungan dari hasil penerapan metode value investing itu. Nah, di situ jadi saya semakin semangat lagi belajar. Nah, jadi itulah background dari mana saya belajar tentang investasi saham dan bagaimana cerita awalnya. Nah, kalau diri saya sendiri, saya sampai saat ini bekerja di salah satu tempat lah. Saya tidak terlalu suka mengatakan tempat pekerjaan saya dan juga gajinya berapa, karena itu menurut saya privasi. Tapi yang intinya saya sampai saat ini kerja dan saya digaji bulanan. Nah, saya juga sambil berinvestasi di pasar saham. Saya membeli saham. Nah, namun dalam perjalanan investasi saya itu, saya juga pernah melakukan kesalahan, rugi, cut loss. Saya juga pernah. Saya nggak selalu untung. Tapi setelah saya hitung-hitung, ternyata jumlah kerugian saya dan jumlah keuntungan saya lebih banyak jumlah keuntungan saya. Makanya saya semangat sampai sekarang ini.
masih setia sama metode value investing ini, dan saya pun sampai kapan pun tidak akan pernah berubah-ubah lagi karena hanya itu yang saya tahu. Saya jadi fokus di satu itu aja. Nah, di sini saya akan mengasih tunjuk beberapa saham yang saya pilih karena saya mengetahui metode value investasi ini analisanya gimana. Jadi setelah saya ikuti metode itu, saya lihat perusahaan ini, oh ini cocok sesuai dengan metode value investing. Ya udah, saya investasikan uang saya di situ. Nah, ini di sini saya akan kasih tunjuk beberapa perusahaannya, tapi tolong jangan kawan-kawan anggap sebagai suatu pamer atau apa gimana. Enggak, ini hanya untuk sekedar sebagai bahan referensi aja untuk kita belajar. Saham-sahamnya inilah dia. Di saham-saham inilah saya untung selama track record investasi saham saya. Jadi selama 2,5 tahun lebih ini, hampir 3 tahun, nanti 21 Desember 2023 ini saya tepat 3 tahun di pasar modal. Saya sebetulnya sudah banyak membeli saham, cuman yang saya capture dan saya mulai mencatat hasil investasi saya itu di saham-saham ini dari mulai 2000 berapa ya, 2021 akhir mungkin saya mulai mencatat. Nah, inilah beberapa sisa-sisa saham-saham yang saya catat-catat dan saya capture. Saya sewaktu 2022 itu saya pikir sebaiknya saya capture dan saya catat supaya saya bisa hitung-hitungan gitu, supaya jelas. Nah, kalau untuk yang saham-saham yang rugi, saya nggak capture. Kenapa? Saya males capture-nya. Jadi saya hanya mencatat aja. Tapi saya akan kasih tahu di sini beberapa saham dan keputusan yang saya salah pilih gitu dalam keputusan investasi saya dalam karir sepanjang waktu ini. Dan juga saya akan kasih tahu kenapa saya salah di alasan itu setelah saya kaji lagi. Nah, kalau yang berhasil sudah kalian lihat lah itu kan, alasannya ya kenapa saya beli saham-saham itu ya karena sesuai dengan metode value investing itu. Jadi itulah kenapa saya beli saham-saham itu. Nah, kalau untuk yang rugi, yang pertama itu saya pernah rugi di saham PNLF. Saya beli saham PNLF itu di harga 200 di tahun berapa? Saya kira di 2021 itu atau 2000 menjelang 2022 awal ya. Pokoknya saya beli saham PNLF itu di 200. Oke. Kemudian kan turun saham PNLF itu ke 170, 171, 180. Lama sekali di situ kan. Nah, pada saat itu kebetulan saya juga lagi baru beli tanah dan ingin membangun rumah. Nah, tanah yang saya beli dan rumah yang ingin saya bangun ini uangnya ya dari hasil keuntungan investasi itu juga. Nah, jadi disitulah saya salahnya dan bodohnya. Kenapa? Karena saya mengalihkan keuntungan hasil investasi saya ke mau membangun rumah, sementara uang cash itu dibutuhkan untuk menghancurkan average kita pada saat harga saham yang kita beli jatuh dan menolong psikologi kita supaya tidak terlalu bermasalah dengan hal itu. Di situ saya salahnya. Jadi di saham PNLF itu saya belikan di 200-an kan, terus saya turun sahamnya ke 170-an. Terus saya keuntungan saya selama investasi saya tarik semua pada saat itu, dan saya lagi bangun rumah. Untuk kawan-kawan pasti tahu yang sedang bangun rumah atau sudah pernah bangun rumah. Jadi kalau kita bangun rumah ini ada saja kebutuhan yang tiba-tiba gitu, misalnya semennya kurang lah, gaji tukangnya kurang lah, harus beli inilah kayu ini, seng di sini, harus beli paku apa, banyak sekali kebutuhan yang tiba-tiba. Jadi di situ saya keteteran. Jadi saya menggunakan dana yang sudah saya investasikan dan saya kelola untuk investasi saya ke pembangunan rumah tersebut. Di situ saya terkeos kan. Terus sehingga
pada saat itu ada kebutuhan yang harus segera dibeli dan beli pasir atau tanah timbun waktu itu. Jadi uang saya udah habis, jadi saya harus menjual saham PNLF saya untuk mengambil uangnya untuk dijadikan ke pembangunan rumah tersebut. Disitulah saya cut loss. Padahal saya sudah analisa saham PNLF itu harga wajarnya di kisaran 400 sampai 500. Nah, benar pada 2022 saham itu terbang ke 700 sampai 750. Dan Pak Lo Keng Hong juga beli saham PNLF itu rupanya, dan dia jual di 700-an. Sementara saya rugi karena saya jual di 180-an itu kalau nggak salah. Ya udah, disitulah saya sangat kecewa dengan keputusan saya, dan disitu saya belajar bahwasanya ketika kita berinvestasi itu uangnya itu kalau keuntungannya itu kita simpan aja di rekening efek itu, jangan kita gunakan untuk yang lain-lain dulu, karena itu bakal kita gunakan untuk menurunkan average kita, rata-rata harga beli kita. Kalau misalnya harga saham yang kita beli itu jatuh, misalnya kalau saya beli saham PNLF waktu itu uang saya masih ada dan nggak saya gunakan untuk membangun rumah itu, saya pasti akan hajar lagi di harga 180 atau 170 itu, sehingga harga rata-rata saya turun. Karena saya yakin sebetulnya dengan analisa saya, dengan apa yang sudah saya analisa di PNLF, dan saya yakin dia bakal naik dan kembali ke harga wajarnya di kisaran 400 atau 500-an. Cuman itulah tadi, karena saya punya kebutuhan mendesak, jadi saya terburu-buru dan saya membuat keputusan yang salah. Saya menjual saham PNLF tersebut, dan saya rugi sekitar 2.800.000-an lah. Mungkin bagi kawan-kawan itu kecil, tapi bagi saya pada saat itu sudah cukup besar kawan-kawan, karena pada saat itu modal saya masih kecil. Nah, terus yang kedua, saya itu membuat keputusan investasi yang salah di saham Indika Energy, dan itu baru-baru ini terjadi, kira-kira sekitar 4-5 bulan yang lalu lah. Jadi kan saham Indi itu sebelum dia bagi dividen, kalau kalian ingat, dia itu steady 2.500 2.600-an kan. Terus setelah nah disinilah saya letak kesalahannya satu lagi, jangan pernah memburu dan membeli saham satu hari sebelum dia membagikan dividen atau pada saat tanggal cum dividen. Jangan pernah, karena Anda akan rugi pasti. Apalagi saham batubara itu turunnya pasti drastis. Saya beli saham Indi itu di 2.600 dan saya perkirakan dividennya yang saya dapat itu kira-kira 8% lah. Saya beli, terus saya pikir kalau jatuh nanti saya pikir beli lagi kan. Ternyata jatuhnya dalam kawan-kawan, jatuhnya dalam saham Indi jatuh sampai di 1000 berapaan itu ya, saya lupa, 1900 800 atau 1700 jatuh lah. Saya di situ ragu untuk membeli lagi, dan ternyata juga setelah saya analisa saya lalai, karena saham Indika Energy ini rupanya dalam 10 tahun terakhir itu pernah rugi beberapa kali juga, berbeda dengan saham batubara lainnya. Jadi di situ ya saya dikuatkanlah dengan nasihat-nasihat dari Pak Lo Keng Hong. Saya bantai aja lagi di harga 1.800-an itu, sehingga average saya pokoknya saya lupa, dia turun naik gitu kan, turun naik. Saya bantai sehingga average saya itu di 2.200-an. Nah, terus lama-lama memang saham Indika kembali lagi naik. Lalu saya jual di 2000-an. Saya cut loss waktu itu sekitar 11 juta. Saya cut loss sekitar 11 juta. Ya udahlah, saya pikir nggak apa-apa lah. Saya kesel juga, saya mau pindah ke yang lain aja, karena saya kira laba kuartalnya juga turun. Jadi saya masih banyak sebetulnya saham batubara bagus yang lain. Saya padahal waktu itu antar dua, saya mau beli Adro atau Indi.
Cuman saya lebih pilih Indi karena PBV-nya 0,5 waktu itu. Sementara Adro 0,7 atau 0,6 sekian lah. Dan karena juga mau bagi dividen itu. Nah, jadi di sinilah saya ingatkan kawan-kawan supaya jangan lagi melangkah ke jalan yang salah. Supaya kawan-kawan kalau bisa nggak usah lah membeli dividen itu pada saat membeli saham itu pada saat dia mau membagi dividen atau 1 atau 2 hari sebelumnya. Kalau kawan-kawan mau memang orientasi investasinya dengan mendapatkan dividen, belilah jauh-jauh hari. Misalnya dia setelah kawan-kawan pelajari, dia riwayat membagikan dividennya di Oktober atau di April kan, ya kawan-kawan belilah di Januari. Nah, mulai Januari tabunglah waktu sahamnya itu masih stabil atau harganya masih murah gitu. Nah, tabunglah. Nanti pada saat dia RUPS atau udah keluar jadwal bagi dividennya, pasti dia naik. Ataupun kalau dia jatuh lagi setelah bagi dividen, pasti nggak akan jatuh di harga yang udah jauh-jauh hari kawan-kawan beli itu. Jadi seperti itulah pengalaman saya di saham Indika Energy. Nah, jadi yang paling saya ingat kerugian itu di 2 saham ini, dan yang paling saya kecewakan itu di PNLF karena kan saya cut loss. Bayangkan, sementara PNLF setelah itu terbang tidak lama, 6 bulan atau 5 bulan setelah itu dia terbang ke 700-an. Kan di situ saya kesel gitu melihatnya kayak gitu. Nah, untuk cerita saham yang saya berhasil, ya tadi yang seperti di screenshotan kan, saya sudah lihat. Tapi saya yang paling selama karir investasi saya 2,5 tahun lebih ini, hampir 3 tahun ini, saya paling besar itu untung di saham GGRM di gudang garam. Nah, di sini di gudang garam ini seru nih ceritanya. Jadi waktu itu akhir tahun 2022 Desember, dari bulan 1 sampai sebetulnya dari bulan-bulan sebelumnya, saham GGRM ini terus turun kan, karena sentimennya negatif, karena Ibu Sri Mulyani naikkan cukai rokok ya kan, penjualan GGRM turun, laba bersihnya turun drastis. Nah, di situ terus turun saham gudang garam ini terus. Jadi saya analisa lah dari mulai Desember awal lah itu, saya analisa saham GGRM. Saya berpikir-pikir, saya renungi, saya analisa lagi. PBV-nya saya ingat waktu itu saya beli di 0,65 PBV-nya. PER-nya di 11 kali PER-nya saya beli. Ya, P ratio di 11 kali saya beli itu. PBV 0,65. Nah, saya renung-renungi, saya beli nggak ini ya, saya beli atau mau turun lagi atau mau turun lagi. Nah, saya lihat channelnya YouTube Pak Teguh Hidayat, dia membahas GGRM ini juga. Katanya ada kemungkinan peluang jatuh sampai 15.000, 16 sampai 15.000 kan. Kalau di 15.000 dia beli all in juga katanya. Nah, tapi saya di situ ini kok nggak turun-turun kayak yang dibilang Pak Teguh ke 15.000. Tapi saya tetap analisa sampailah keputusan saya di sebelum market tutup di akhir-akhir Desember lah, karena itu kan udah mau masuk tahun baru, market ada libur lah itu, libur panjangnya. Jadi di akhir-akhir Desember lah saya membuat keputusan. Saya lupa tanggalnya, pokoknya sebelum market tutup lah di akhir Desember. Saham GGRM pada saat itu di harga 18 ribuan saya beli, 18.200 atau 300 saya beli, saya lupa. Saya udah yakin kali nih saham beredar 1,9 miliar atau berapa lah, pokoknya nggak sampai 2 miliar saham beredar dari gudang garam ini. Oke, artinya eksklusif sahamnya ya. Saham gudang garam rutin membagikan dividen. Dividennya pun bukan kecil, dividen yieldnya itu sekitar 8-9%, saya ingat itu. Saham gudang garam, PBV-nya 0,6. Dalam sejarah gudang garam nggak pernah PBV-nya 0,6, nggak pernah. Sekali itu aja dia jatuh kali itu waktu itu. Gudang garam 0,6. oke. PE ratio-nya juga 11 kali, itu udah murah kali.
Gudang garam itu harga tertingginya pernah di 90 ribuan. Bayangkan di 90 ribuan jadi ke 18 ribu. Oke, sementara saya lihat, saya amati, nah ini kalau kita mau investasi kita harus mengamati lingkungan sekitar juga. Saya kalau setiap kali ke kafe atau warung kopi gitu, saya perhatikan di tempat-tempat asbak itu puntung rokoknya rokok Surya itu lebih banyak mendominasi daripada puntung rokoknya Sempurna. Saya amati tuh, baik di kamar mandi, di toilet kamar mandi puntung-puntung rokok berserakan, di jalan, baliho-baliho di jalan, baliho gudang garam, kalian perhatikanlah di jalan. Di mana-mana ada gudang garam signature, gudang garam strategic partner, warung-warung kelontong pasang semua pamflet gudang garam. Terus saya pikir, mungkinkah perusahaan sekualitas gudang garam ini dihargai 18.000, sementara marketnya besar kali di seluruh Indonesia ini. Kalian jalan kemana-mana pasti ada baliho gudang garam, saya pastikan itu ada pasti baliho gudang garam. Baliho apa, spanduk ya gitulah. Nah, jadi saya pikir gak layak, valuasi udah murah, saham bagus kualitasnya, kualitas produknya kuat. Siapa yang gak tahu rokok Surya ya kan? Penjualannya, track record penjualannya dalam 5-6 tahun terakhir saya lihat bertumbuh sampai 2019, 2020 mulai turun, 2021 kan, 2022 terus turun kan. Ini peluang emas ini saya pikir. 18.000 sejak kapan harga gudang garam 18.000? Gak pernah. Saya dorong lah semua uang saya, pada saat itu uang saya ada 100 juta. Sebetulnya ada lebih lagi, cuman saya beli 2 saham waktu itu. Satu saham, ada satu lagi, dan satu sahamnya ini gudang garam. Saya dorong uang saya di gudang garam 100 juta. Terus ternyata bulan Januari dia jatuh lagi ke 16.000. Jatuhlah dia di harga terendahnya, sempat di 16.500 itu kalau saya nggak salah, 16.500 atau 17 ribuan segitu. Wah, di situ saya nggak panik di situ, karena saya tahu, analisa saya pasti gudang garam ini naik lagi. Nah, di situ saya perkirakan harga wajar gudang garam itu di 29.000 sampai 30.000. Sebetulnya kalau kita lihat di Stockbit itu mereka hitungnya 36.000 harga wajarnya, cuman saya hitungnya 30.000 dan sudah saya diskon itu. Ya 30.000 aja saya kira saya jual lah gitu kan. Nah, setelah itu berjalan beberapa bulan, lama-lama naik dari 17.000 ke 18.000 lagi, naik lagi ke 19.000, naik ke 22.000, naik ke 23.000. Saya pikir ini udah saya untung besar ini kan, tarik atau enggak ini ya kan, langsung take profit atau enggak. Saya udah nggak sabar nih, udah untung berapa persen tuh ya kan, tarik apa, untung berapa persen lah, sampailah dia di harga 25.000. Saya take profit lah sebagian keuntungan saya itu, terus saya sisakan sebagian. Saya take profit berapa ya, sekitar 10 jutaan aja mungkin. Nah, terus lama-lama di bulan berapa ya, di bulan 7 atau 8, bulan 7 kayaknya, bulan 7 saham ini, gudang garam ini terbang ke 30.000. Cuman saya situ dapat jualnya di 29.900. Nah, disitulah saya take profit habis, saya jual habis semua saham gudang garam saya, karena saya pikir sudah masuk di angka hitung-hitungan saya mau ambil untung, take profit. Ya udah saya jual di 29.900. Saya untung berapa persen lah itu, pokoknya sekitar 46 jutaan lah saya untung di saham gudang garam. Jadi itulah untuk sementara ini kawan-kawan, untung terbesar saya dari saham gudang garam itulah. Sebetulnya itu pun masih kecilnya, tapi bagi saya itu, mungkin bagi kawan-kawan sekalian itu masih kecil, tapi karena modal saya pun masih kecil kawan-kawan, jadi saya anggap saya udah senang sekali lah untung segitu, udah untung besar lah bagi saya. Walaupun bagi sebagian orang itu hanya kecil, ya nggak apa-apa. Ya udah itu aja sih. Sisa-sisanya ya selanjutnya saya beli saham. Ya saya yakin aja udah, karena udah ada pengalaman di gudang garam itu, saya beli saham yang penting udah sesuai analisa saya, sudah sesuai metode value investing.
per PBV murah, valuasi murah, harga saham track recordnya pernah di tertinggi jauh dari harganya saat ini. Saya cek labanya bertumbuh dan asetnya bertumbuh segala macam lah. Makanya baca buku The Interpretation of Financial Statement itu kan, jadi kaitannya aset lancar sama utang apa, kalau jumlah kas lebih besar dari seluruh liabilitas tandanya apa, itu kan jadi paham kita. Ya udah, setelah itu saya terapkan metode itu. Setelah gudang garam itu saya kebanyakan udah untung. Hanya di Indika Energy itulah saya rugi, yang lainnya untung take profit. Itu saja sih kawan-kawan pengalaman saya selama hampir 3 tahun berinvestasi di pasar modal. Jadi kalau kawan-kawan mau nanya modal saya berapa, modal saya sekarang masih kecil lah, saya kira ya totalnya di kisaran 200-an juta lah, cuman segitulah kira-kira, masih sedikit modal saya kawan-kawan. Jadi saya juga masih perlu banyak belajar lagi, karena saya merasa diri saya masih kekurangan pengetahuan untuk investasi saham ini, karena masih banyak sekali yang perlu explore dan saya lihat dunia investasi di Indonesia tampaknya akan bertumbuh, mengingat saya baca riset terakhir dari CEI, Custodian Central Effect Indonesia itu, datanya jumlah investor pelajar itu bertumbuh. Tapi setelah saya dalami lagi, ternyata banyak kan di reksadana saham dan reksadana lah pokoknya kan. Sementara di investasi saham itu hanya ada sekitar 4 juta akun, 4.800-an SID kan, single identification itu. Kalau misalnya jumlah masyarakat Indonesia ada 280 juta riset terakhirnya, dan yang investasi saham baru 4 juta, itu baru sekitar berapa persen saya kira. Kalau 280 juta, 1% 2.800.000, berarti kalau 4 jutaan sekitar 2%-an. Hanya berarti kalian kalau mempelajari ilmu saham, kalian mempelajari ilmu yang hanya 2% orang Indonesia memahami. Itulah. Jadi ya saya pikir peluang ke depan IHSG, Bursa Efek Indonesia, bisnis saham ataupun perusahaan-perusahaan pialang itu pasti masih bakal banyak sekali di Indonesia ini, apalagi pertumbuhannya cukup signifikan beberapa tahun terakhir ini pasca Covid kemarin. Ya udah, tapi saya tetap setia sampai saat ini sama metode investasi, metode analisa value investing itu. Jadi itu saja kawan-kawan yang dapat saya ceritakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya disclaimer bahwasanya cerita saya ini bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham. Saya hanya cerita pengalaman saya aja. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan atau punya masukan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan juga channel ini saya bangun supaya saya bisa membagikan pengalaman investasi saya, supaya subscriber di sini juga bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama menikmati profit dari pasar saham. Nah, satu juga yang mau saya bilang, saya nggak suka sekali kalau ada berita tentang masyarakat Indonesia ditipu dari aplikasi investasi inilah, tradingan inilah, atau investasi bodong lah. Saya malas sekali lihat yang gitu-gitu. Makanya saya bikin konten dan channel ini juga supaya banyak masyarakat Indonesia juga tidak gampang tertipu dengan investasi bodong seperti itu. Ya investasi aja di Bursa Efek Indonesia, di beli saham. Kan kalau misalnya kita beli saham itu ada perusahaan di belakangnya. Jadi kalau bahasa Pak Lo Keng Hong itu ada underlying asetnya, aset yang berbentuk bisa kita lihat. Kalau kita beli saham Bank BCA, kode sahamnya BBCA, kita kemanapun pasti ada Bank BCA. Tadi kita beli saham Bank BRI, di desa-desa sana pun kita bisa lihat Bank BRI. Artinya bisnisnya memang ada berjalan, uang itu memang digunakan untuk membangun ekonomi bangsa ini gitu. Dan juga kalau misalnya kita udah ada
ditawari oleh orang iming-iming, misalnya investasi di sini aja dalam 2 hari dapat menghasilkan profit 300%, dalam 1 bulan dapat profit 100%. Gak, langsung tinggalkan aja itu, karena gak ada yang bisa memastikan kita itu profit berapa persen atau rugi berapa persen. Gak ada yang bisa pastikan dalam jangka waktu segini, kecuali kalian beli deposito bank, nah itu, atau ORI, surat utang apa bangsa, SBN, obligasi. Ya udah, kalau itu kan sudah ada memang rate bunganya berapa persen keuntungannya, kalau itu ya memang udah pastilah. Cuman kalau investasi bodong itu kan dia mulutnya manis di awal dia, tapi pada akhirnya kita ditipu, uang kita digelapkan, skema Ponzi. Ya sudah, itu aja kawan-kawan yang bisa saya bagikan di video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada bahasa saya yang salah atau kurang jelas. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, mohon bantuannya untuk di subscribe supaya saya tetap semangat membagikan konten-konten yang bermanfaat untuk kawan-kawan. Semoga kita semua bisa cuan di investasi saham. Salam investor logis. Thank you.